Bayangkan, kamu bangun pagi, buka jendela, udara yang masuk terasa seperti menelan asap. Itu yang terjadi di Banjarbaru sekarang. PM25 di sana nyaris 389 mikrogram per meter kubik, masuk kategori berbahaya. Jarak pandang cuma 3 meter. Peta api Kalimantan? Hampir semuanya merah. Tapi pertanyaan yang jarang dijawab, lahan siapa yang terbakar? Dari Mei sampai Agustus 2026, Citra Satelit merekam 3.520 titik panas di Kalimantan Selatan. Luas terbakar diperkirakan 4.582 hektar. Nah, ini temuan Wali Kalsel yang bikin kita berhenti. 71% titik api berada di lahan konsesi perusahaan. 875 titik di konsesi tambang. 32 titik di perkebunan sawit. 5 daerah dengan titik panas terbanyak, Tapin dengan 543 hotspot, Tanah Laut 187, Tabalong 168, Hulu Sungai Selatan 158, dan Banjar 111. 5 daerah ini, sebagian besar wilayahnya adalah area ekspansi pertambangan batubara dan sawit. Jadi sekali lagi, negara yang menerbitkan izinnya. Perusahaan yang membuka lahannya. Tapi api datang, dan rakyat yang sesak napas. Kalau 71% api muncul di lahan yang mereka izinkan, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab? Ini bukan kebakaran biasa. Sebagian besar Kalimantan berdiri di atas gambut, tanah organik yang tebal dan selalu basah. Selama gambut masih basah, dia tidak mudah terbakar. Tapi begitu dikeringkan, gambut berubah menjadi kayu bakar raksasa. Api bisa merembes di bawah permukaan, diam-diam, berhari-hari. Asapnya jauh lebih pekat dari kebakaran lahan biasa. Siapa yang mengeringkan? Kanal-kanal yang dibangun untuk membuang air. Walhi Kalsim juga menemukan rekayasa kanal yang diduga memperparah kekeringan di musim kemarau, dan banjir di musim hujan. Bahkan BRGM mencatat, dari 2,6 juta hektar gambut yang perlu direstorasi, 1,7 juta hektarnya berada di dalam wilayah konsesi. Padahal, model pengendalian air yang terbukti saja bisa menurunkan risiko kebakaran gambut sampai 70%. Ini bukan rahasia. Ini pola yang berulang. Sekarang ada suara yang lantang membela pembukaan lahan besar-besaran, dalihnya swasembada pangan. Januari 2026, Kalimantan Tengah ditarget cetak sawah 33.790 hektare, dengan nilai kontrak 1 triliun lebih. Tujuannya mulia, Indonesia tidak mau impor beras. Tapi coba lirik, untuk membuka lahan itu, ekosistem gambutnya harus dikeringkan lebih dulu. Dan gambut yang kering, itu hari ini sudah terbukti jadi bahan bakar. Membela proyek destruktif di atas ekosistem yang dikeringkan, bukan memperjuangkan isi perut rakyat. Itu merampok paru-paru mereka. Pangan itu penting. Tapi pangan yang dibeli dengan napas anak-anak kita, harganya terlalu mahal. Bicara angka itu mudah. Tapi yang merasa sesak napas itu manusia. Di Palangkaraya, kasus ISPA di Puskesmas Menteng naik dari 122 di bulan Juni, menjadi 199 di bulan Juli, dan sudah 201 di bulan Agustus. Sekolah-sekolah di Banjarbaru menggeser jam masuk, anak-anak baru masuk pukul 9. Seorang warga Banjarbaru menceritakan asap masuk ke dalam rumah, bikin pernapasan sesak. Sementara itu, di lapangan, upaya pemadaman memang dilakukan. Personel diturunkan, pompa dioperasikan, hujan buatan pun disiapkan. Tapi pertanyaan mendasarnya tetap, lahan yang 875 titik apinya itu, berapa yang diproses hukum? Hukum harus bicara. Bukan hanya doa. Kalau negara menerbitkan izin konsesi, maka negara juga punya tugas memastikan lahan itu tidak membara. Kalau tetap membara, yang harus ditindak adalah pemegang izin, bukan warga yang menjadi korban. Hukum harus bicara, bukan hanya doa. Karhutla itu sebenarnya bisa dicegah. Pengelolaan air yang benar saja bisa menurunkan risiko sampai 70%. Dan kita, yang menonton ini, punya satu pilihan kecil, berhenti menelan asap, atau mulai bertanya. Tuntut pengawasan izin, tuntut pengelolaan air, dan share video ini supaya pertanyaan kepada pemegang izin makin keras. Subscribe untuk terus mengikuti
karena cerita Kalimantan belum selesai.